ada manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting, lihat itu yang merah itu. Yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Di sini kita boleh melihat pertanyaan saya tadi yang mula-mula. Kalau bagi persepuluhan, adakah terus masuk surga? Atau kalau tidak bagi persepuluhan, adakah terus masuk neraka? Oke, firman yang kedua kita ambil lagi satu lagi firman. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, sini terjawab pertanyaan yang mula-mula saya tanya tadi. Adakah kalau bagi persepuluhan masuk surga? Atau adakah yang tidak bagi persepuluhan confirm masuk neraka? Nah, dua firman ini, Matius 23 ayat 23 dan 14, Roma 14 ayat 17 sangat jelas. Kalau di dalam Matius kata Tuhan, ya kamu bagi persepuluhan, tapi yang terpenting harus dilakukan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Dan lagi satu, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, dua firman ini menjawab persoalan kita. Kalau bagi persepuluhan, adakah kamu terus masuk surga? Atau kamu masuk surga? Apa yang saya boleh dapat di sini, apa yang saya boleh pelajari? Di dalam Matius 23 orang-orang Farisi ya dan ahli Taurat, mereka sangat setia memberi. Dan mereka punya hormat tentang hukum-hukum Taurat. Sampai sekarang masih terjadi di Israel, Yudaisme, agama Yahudi. Mereka sangat, kalau kamu pernah dengar, lift pun ada lift yang mereka tidak boleh pakai kalau hari Sabat. Mereka sangat-sangat menghormati. Jangankan kerja hari Minggu, mereka ada hal-hal yang kalau tidak boleh. Mereka 100% sampai saat ini. Dan begitu mereka ikut aturan-aturan. Namun apa yang Yesus kata di sini, sebab persepuluhan dari Selasi ada manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting kata firman Tuhan, yang terpenting kamu abaikan. Damai sejahtera, keadilan, mengasihi orang lain, ini kamu abaikan. Jadi kata firman Tuhan, kalau mau buat ini perlu dilakukan, tapi dua-dua sekali. Nah, kita teruskan kepada pelajaran kita. Nah, yang pertama, kami suami istri dari 2003 kami mulai bayar persepuluhan. 2003, maknanya 20 tahun. Nah, apa yang hari ini saya kongsikan hari ini ialah sebenarnya pengalaman kami setelah kami memberi persepuluhan. Pengalaman kami bersama Tuhan, apa yang Tuhan lakukan, dan di mana peranan-peranan persepuluhan itu dalam hidup kami. Apa peranan-peranan Tuhan melalui persepuluhan yang kami bayar atau kami membayar selama ini? Apa Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami? Apa yang Tuhan selalu kerjakan dalam pribadi kami, sehingga sampai saat ini kami masih ada di dalam gereja atau di dalam bangunan ini. Hasil daripada 20 tahun kami membayar persepuluhan, apa yang Tuhan sudah lakukan secara ringkasnya, apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kami, dalam satu keluarga, kami sebagai keluarga. Apa yang Tuhan sudah lakukan, apa yang Tuhan sudah kerjakan. Ini yang saya kongsi hari ini, supaya kita tidak salah anggap dengan persepuluhan. Sebab itu saya katakan tadi, orang yang tidak bagi persepuluhan, setelah dia dijamah Tuhan, dia akan dengan rela memberi. Tapi orang yang bayar persepuluhan setiap bulan, dia setiap bayar persepuluhan, belum tentu dia masuk surga. Sebab
Persepuluhan yang kita bagi itu bukan menentukan kita masuk surga atau tidak. Ada banyak orang bayar persepuluhan, tetapi di luar hidupnya tidak sama di dalam gereja. Hidupnya lari daripada perintah Tuhan, hidupnya jauh daripada perintah Tuhan. Tapi dia setia bayar persepuluhan, setia bagi persembahan. Ada banyak hal-hal di gereja dia sangat menyumbang begini-begini, tetapi hidup dia di luar sana tidak sama dengan apa yang Tuhan mau. Itu belum tentu dia masuk surga. Tapi bila saat kita dijamah Tuhan, saat kita sadar kebaikan Tuhan, saya percaya tanpa dipaksa. Saya tidak pernah dipaksa bagi persepuluhan. Dulu sebelum Tuhan jamah saya, adalah macam mau bagi, dan saya punya kepala apa tahu dalam otak saya. Kalau saya bagi nanti itu pasti makan. Kan biasa kita dengar kalau di kampung itu pemimpin itu pendahari kadang-kadang dia tipai sama itu duit. Karena kan terjadi begini, Anda pernah dengar? Ya itu kepala saya. Nah setelah Tuhan jamah saya, dalam hati saya, kalau dia makan, makanlah, yang penting saya dengan Tuhan. Nah, sebab itu saya sampai saat ini kami setia memberi persepuluhan. Dan hari ini kita belajar apa yang Tuhan sudah lakukan, seperti sebentar tadi saya katakan, apa peranan-peranan persepuluhan di dalam hidup kami. Ini bukan soal uang, bukan soal duit. Sesuai itu saya hanya ambil itu kita sebagai permulaan kita, tapi saya bukan bicara tentang duit. Pertama, dalam hal kesetiaan. Di dalam Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Dalam satu ayat lagi, jangan takut terhadap apa yang harus engkau deritai sesungguhnya. Iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan peroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sini, setia. Bila kita bicara tentang setia, minggu pertama Pastor Peter bicara ambil firman mengenai kesetiaan. Nah, di dalam Wahyu 2:10, hendaklah engkau setia sampai mati. Nah, ini kita berbicara juga, kita boleh lihat pandang kepada Yesus. Bagaimana kesetiaan Yesus kepada Bapa di surga sehingga dia mati di kayu salib. Untuk apakah kesetiaan Tuhan itu? Kenapa dia lakukan semua itu? Tidak lain tidak bukan untuk kita. Tidak lain tidak bukan untuk kita yang berdosa. Di dalam kitab Roma mengatakan semua manusia sudah berdosa. Jadi siapa yang kata saya tidak pernah berdosa, dialah pendosa sebenarnya. Setia, hendaklah engkau setia sampai mati. Dan ini firman ini ditulis di sini, Yesus sudah mengalaminya, setia sampai mati. Nah, di dalam hal kesetiaan, bila kami bagi persepuluhan, sebenarnya itu adalah tanda kami setia kepada Tuhan. Dan tanda saya setia kepada Tuhan, saya bukan tidak orang yang tidak berdosa sempurna, tidak. Jauh daripada kesempurnaan. Saya punya impian mau hidup sempurna dalam Tuhan, mau belajar untuk menjadi sempurna. Tapi kalau dalam kesempurnaan jauh, ramai di antara kamu lagi sini sebenarnya lebih sempurna daripada saya. Tapi saya punya doa supaya saya boleh menuju kesempurnaan. Nah, dalam hal kesetiaan, minggu pertama kita dengar Pastor Peter, hampir-hampir dia tidak mau bawa firman itu karena bukan mudah untuk membawa firman kesetiaan. Nah, bagaimana kesetiaan atau bagaimana persepuluhan setelah kami bagi atau saya sendiri secara pribadi memberi persepuluhan, dan bagaimana setia ini boleh bekerja dalam hidup saya? Bagaimana hasil kesetiaan saya memberi persepuluhan? Bagaimana saya boleh atau hal kesetiaan ini boleh Tuhan pakai di dalam hidup saya? Di dalam hal pelayanan gereja sebenarnya, di dalam hal pujian penyembahan saja, saya sudah dalam mungkin lebih kurang 15 tahun
sebagai ketua di dalam tim pujian dan penyembahan. Dalam tidak kurang dari saya 15 tahun. Nah, dalam 15 tahun ini daripada gereja dulu lagi, ada yang baru mula-mula tahu, wah dia begitu begitu berkobar-kobar, dan kebetulan dia mau ada satu perempuan. So bila dia kecewa, dia terus hilang dari gereja. Banyak hal yang saya temui, saya punya kira tim ahli pujian menyembah, ada yang sekejap mau, ada yang sekejap tidak, macam-macam yang hal yang saya temui. Dan kalau ditanya daripada hati saya, sebenarnya saya tidak mau lagi jadi ketua pujian menyembahan. Kalau ada orang yang mau ganti, saya rela lepaskan. Betul. Kalau dari hati saya. Tapi kenapa saya masih setia sampai hari ini? Karena saya setia memberi persepuluhan, dan Tuhan letakkan kesetiaan saya melayani dalam pujian penyembahan dalam hati saya, hasil daripada saya memberi persepuluhan. Dan walaupun bagai bermacam-macam yang saya lalui, bukan mudah untuk baca doa saja pun bukan mudah sebenarnya. Kamu kenangkan, oh ini melayani menarik, oh ini begini, oh ini di situ, itu di situ, oh ini tidak boleh datang, oh ini tidak boleh melayani. Waktu saya buat jadwal, bukan mudah sebenarnya. Kalau mungkin kamu enggak, senang aja mah, tulis nama aja, kamu boleh ambil alih buat jadwal. Dan 2-3 orang, oh saya tak boleh, oh ini tak boleh, itu tak boleh. Peninglah kamu. Nah bagaimana? Kenapa? Sebab sama setia, sebab Tuhan setelah saya setia memberi persepuluhan, Tuhan letakkan kesetiaan itu dalam hati saya. Kalau apapun yang saya temui di dalam 15 tahun ini sebagai ketua dalam pujian penyembahan, turun naik. Kadang-kadang dulu saja satu orang saja main musik di gereja lama dulu. Ramai kamu belum join kami lah. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang hari ini sudah praktis. Hari ini sudah praktis hari Sabtu malam, besok satu keluarga terus hilang dari gereja. Petang itu sudah praktis, besok pujian penyembahan sudah. Satu family hilang. Macam mana itu? Kalau saya tidak setia memberi persepuluhan, tidak ada kesetiaan Tuhan di dalam hidup saya. Saya tidak rasa kesetiaan Tuhan dalam hidup saya. Saya sudah tinggalkan ini. Saya tidak mau lagi melayani atau menjadi ketua dalam tim pujian penyembahan. Tapi karena hasil daripada kesetiaan saya bagi persepuluhan, Tuhan letakkan kesetiaan itu dan turun naik. Apa yang saya temui, apa yang saya lalui, apa yang perlu saya tempuh sebagai ketua dalam tim pujian penyembahan, sebagai ketua gereja pun 10 lebih tahun. Saya pengurus gereja pun 10 lebih tahun. Dan banyak kali tidak mau sudah tetap di situ juga. Lah-salahnya berada begat kami paksa. Dan puji Tuhan dia bangkit sekarang. Cara Tuhan untuk bangkitkan dia. Tepuk tangan bagi dia lah. Umur 51 tahun, macam baru 40-an dia. Boleh minta pelajaran, dia sudah ada IPF tapi 5 tahun lagi lah. Nah, bagaimana saya boleh setia? Ini hasil dari saya setia memberi persepuluhan. Jadi kalau di antara kita di sini, kalau kita mau setia kepada Tuhan, kita rindu setia kepada Tuhan, dan kalau kita rindu, kalau waktu kita lemah ada kesetiaan Tuhan dalam hidup kita, kita belajar bagi persepuluhan. Dan kalau kamu tidak bagi, saya tidak boleh kata kamu masuk neraka. Saya tidak berani terjemah ini Maliaki. Saya bukan ahli teologi. Saya tidak terjemahkan itu. Tapi apa yang hari ini saya ajar, yaitu apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saya, keluarga saya. Hal setia juga, kesetiaan di dalam keluarga. Pun kamu lihat kami, wah iya, begitu kan, selalu happy. Tapi ada masalahnya juga, ada masalah keluarga yang datang. Waktu kehilangan kali kedua, waktu kami kehilangan kali kedua, saatnya saya beritahu, begini kita melayani Tuhan, begini kenapa diambil juga anak kedua, yang belum yang ketiga, yang baru kali kedua kehilangan.
Dia kata, saya tidak mau pergi gereja lagi, saya tidak mau sembahyang lagi. Wah, sebagai suami, lama susah juga ini. Tapi kenapa kami masih tetap setia? Karena Tuhan setia dengan kami. Saat kami memang bukan senang bagi persepuluhan, memang tidak mudah lah, betul-betul. Tapi bila kita sadar kesetiaan Tuhan, setia di dalam keluarga kita, setia di dalam pelayanan kita, saat kita lemah, Tuhan tetap setia. Amin. So, respon daripada kita terpulang kepada kita. Kita yang belum belajar bagi persepuluhan, kalau kamu belajar, syukur. Kalau kamu belum lagi terbuka, berdoa kepada Tuhan. Saya tidak ada hak untuk menghakimi kamu. Wah, kamu tidak bagi persepuluhan, kamu masuk neraka. Saya tidak ada hak itu. So, saya yang bayar persepuluhan. Kalau saya tidak mau setia dengan Tuhan, saya juga di neraka. Saya tidak lebih. Kata firman Tuhan, jika imanmu tidak lebih daripada orang-orang Farisi, kata Tuhan, tiada guna. Sedangkan orang Farisi ahli Taurat, mereka sangat setia memberi persepuluhan. Jadi saya tidak boleh. Saya tidak ada hak itu. Tapi apa yang saya tahu, Tuhan setia di dalam keluarga saya secara pribadi. Amin. Dan terimalah, sahutlah cabaran kesetiaan Tuhan itu. Yang kedua, mengasihi. Wahyu 1:4-5. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, Alfa dan Omega itu. Dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan taktanya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Sangat jelas di situ. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Darahnya yaitu darah Yesus. Lagu pertama, Tuhan itu baikkan. Tuhan Yesus baik, betul lah. Itu lagu pertama kita. Tapi adakah kita pernah benar-benar dapat merasakan kasih Tuhan? Atau kita hanya sekadar menyanyi? Saya percaya saat kita sadar bahwa telah bagi Dia yang mengasihi kita, kata firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Darah Yesus yang melepaskan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi orang yang mengasihi Dia. Begitu jelas firman Tuhan, Dia mengasihi kita. Nah, apa peranan mengasihi ini di dalam hal persepuluhan? Nah, yang pertama, bagi saya secara pribadi, saya memberi persepuluhan itu karena saya sadar bahwa Dia telah mengasihi saya. Alasan saya yang pertama, atau salah satu alasan saya perlu bagi persepuluhan karena Dia mengasihi saya. Dan apa peranan atau fungsi mengasihi Tuhan mengasihi saya ini, atau kasih Tuhan ini kepada saya saat saya memberi persepuluhan? Sangat simpel, dan kita semua pernah alami ini. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan sewenang-wenangnya melakukan dosa. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak sewenang-wenangnya buat dosa. Betul tidak? Kalau kita mengasihi Tuhan, tak mungkin kita akan suka-suka buat dosa. Dan dari situ, saat saya memberi persepuluhan, saya tahu Tuhan mengasihi saya, Tuhan mencintai saya, malah Tuhan mati di kayu salib untuk saya. Saya akan berusaha untuk mengelak dosa, karena tandanya saya mengasihi Tuhan. Dan kasih itu permulanya daripada saya memberi persepuluhan. Saya perlu memberi persepuluhan karena saya tahu Tuhan mengasihi saya. Dan saat itu, kasih itu akan bekerja dalam hidup saya. Saat saya mengasihi Tuhan, saya sadar bahwa Tuhan mati bagi saya. Karena saya sudah mengasihi. Alasan saya pertama,
untuk saya bagi persepuluhan karena Tuhan mengasihi saya dan saya mau mengasihi Tuhan. Dan setelah itu, karena saya mengasihi Tuhan, saya tidak sewenang-wenangnya berbuat dosa. Saya rasa kita semua pernah alami ini. Ada hal-hal yang kita tahu itu dosa, kita tetap lakukan. Kenapa? Karena kita tidak ada ini. Tapi saat kita bagi persepuluhan, saat saya bagi persepuluhan, saya tidak sewenang-wenangnya melakukan dosa. Karena saya tahu Tuhan mengasihi saya dengan alasan Dia sudah mati di kayu salib dan Dia benar-benar mengasihi saya. Dan dengan alasan itu juga saya mau mengasihi Tuhan karena saya sadar Tuhan mengasihi saya. Yang pertama, saya perlu memberi persepuluhan tanda saya mengasihi Tuhan. Dan daripada kasih Tuhan itu, saya tidak sewenang-wenangnya melakukan dosa karena saya tahu Tuhan mengasihi saya. Dan kasih itu bekerja dalam hidup saya melalui persepuluhan. Sebab itu bukan soal makanan dan minuman, kata firman Tuhan tadi. Persepuluhan bukan soal kita punya duit. Sebab itu saya tidak katakan kalau kamu tidak bagi persepuluhan, kamu tidak diberkati. Ada ramai orang Vincent Tan percaya billionaire bukan Kristen. Toto dia punya spot Toto itu dulu saya selalu beli. Dia punya, dia boleh jadi kaya raya, tapi dia bukan orang Kristen. Sebab itu bagi saya tidak berani katakan kalau kamu bagi persepuluhan kamu akan kaya. Itu bonusnya Tuhan. Kalau Dia perkayakan kita itu bonus Tuhan. Tapi bukan karena kita bagi persepuluhan dan kita mau kaya. Itu sudah salah. Itu kita kira itu adalah Magnum atau spot Toto atau lupa kuda. Tapi alasan saya karena saya mengasihi Tuhan. Dan karena Tuhan mengasihi saya, kasih itu bekerja dalam hidup saya. Dan saat saya mau melakukan dosa, saya tidak berani sebab saya mengasihi Tuhan. Dan hati saya untuk mengasihi itu ditrain sewaktu saya memberi persepuluhan. Mari kita sahut cabaran, kita belajar mengasihi Tuhan. Kita lakukan di pihak kita, yaitu belajar mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan atau orang yang angkat tangan waktu penyembahan belum tentu dia mengasihi Tuhan. Tapi orang yang mengasihi Tuhan, dia tidak perlu disuruh, dia akan otomatis angkat tangan. Paham maksud saya? Banyak orang angkat tangan di luar sana pun hidup dia tidak jauh beda daripada dunia. Tapi kalau kamu tahu kasih Tuhan dan kalau kamu mengasihi Tuhan, tidak perlu pemimpin pujian penyembahan kata, mari kita angkat tangan, tidak perlu. Sebab kamu tahu. Dan tahukah kita apa itu arti itu angkat tangan sebenarnya? Ingat waktu Petrus berjalan di atas air, saat dia masih melihat Tuhan, memenang Tuhan, dia boleh berjalan di atas air. Saat dia hidupnya terumbang-ambing, dia tenggelam dalam air. Apa yang Petrus lakukan? Ingat, dia angkat tangan dan Tuhan belurkan tangan dia. Itulah maksud dia sebenar angkat tangan. Saat kita menyembah Tuhan, kita serahkan semua pergumulan kita, masalah kita kepada Tuhan. Dan Tuhan dari surga, angkat kamu daripada masalah kamu, beri kamu jalan keluar. Bukan tiba-tiba teng-teng hilang masalah, itu tidak juga. Tapi Tuhan akan bagi kita jalan keluar. Sebab itu peranan kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Sebab itu persepuluhan itu bukanlah, saudara, duit itu bukanlah segala-galanya. Persepuluhan itu arti sebenar dalam hidup saya. Saya bukan terjemahkan Alkitab, saya bukan teologi, tapi arti saya dalam hidup saya. Persepuluhan itu membuat saya, mengajar saya untuk mengasihi Tuhan. Yang ketiga, penguasaan diri. Dalam Galatia 5:22-24. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hal nafsu dan keinginannya. Saya ambil tentang hal penguasaan diri.
Nah, waktu bagi persepuluhan sebenarnya, saya belajar untuk menguasai diri saya. Kalau saya tidak ada penguasaan diri ya, susah saya untuk bagi persepuluhan, betul. Sebab kenapa tahu? Duit. Ingat, oh ya bayar ini, ayah bayar itu, bayar ini, bayar itu. Bila itu semua timbul dalam pikiran, kita sudah akan hilang penguasaan diri. Tapi saat saya belajar memberi persepuluhan dalam 20 tahun ini, saya dapat belajar penguasaan diri. Bila saya ada penguasaan diri, dengan mudah gaji terus transfer kepada gereja. Gaji kalau sekarang kita pakai transfer, terus transfer kepada gereja. Di situ saya belajar penguasaan diri. Dan bagaimana penguasaan diri ini melalui persepuluhan untuk saya menguasai diri saya. Bagaimana dia bekerja dalam hidup saya. Banyak orang, ya. Contohnya, saya ambil contoh di jalan raya. Kita sering kali nampakkan sekarang ada itu grup dashcam group, apa semua grup itu. Kamu nampakkan banyak kali sedikit-sedikit orang bergaduh. Kadang-kadang calar kecil boleh bergaduh. Kadang-kadang ada yang sangat sombong, oh dia yang tubuh orang sekali, dia yang tidak boleh lawan orang. Kadang-kadang lucu juga saya tengok. Nah, itu adalah salah satu penguasaan diri. Saat sebegitu, bila kita hilang penguasaan diri ya, kita boleh buat apa yang kita mau. Tapi tanpa kita sadar, sebenarnya itu adalah salah. Saat kita hilang penguasaan diri. Waktu saya bagi persepuluhan, Tuhan ajar saya untuk menguasai keuangan saya, menguasai diri saya, supaya saya bagi persepuluhan. Dan di situ Tuhan bekerja bukan karena duit itu sebenarnya, tapi karena saya belajar menguasai diri di luar sana. Kalau dulu saya sangat panas baran, betul, sangat panas baran. Tapi bila saya belajar bagi persepuluhan, bila Tuhan ajar saya menguasai diri saya, bukan tidak ada hal itu marah. Boleh tanya saya punya istri lah, ada saya pernah tengking dia selama tahun ini 20 tahun kami kawin. Cium ada lah kan? Ada cium nggak? Soalan bonus sekarang. Saya tidak pernah tengking dia. Sebab saya belajar menguasai diri dari hal keuangan, dan Tuhan letak di dalam hati saya untuk belajar menguasai diri. Sebab itu persepuluhan itu bukanlah hal uang, apa yang Tuhan letak dalam hidup saya, tapi salah satu alasan hal penguasaan diri. Kita mempunyai sikap yang masing-masing tahu, betul. Sama ada perempuan, laki kah, kita ada sikap hal atau masing-masing. Kita ada punya sikap yang masing-masing yang sebenarnya macam tidak baiklah sebenarnya. Dan kadang-kadang harimau, singa semua muncul. Namun saat kita belajar dan Tuhan letakkan penguasaan diri dalam hidup saya boleh belajar semua itu. Walaupun di dalam kemarahan masih lagi, kenapa? Saya heran, kenapa? Bila saya pikir balik, lama saya boleh bertahan. Bila saya pikir balik, Tuhan letakkan penguasaan diri dalam hidup saya, dalam hati saya, sehingga ada sesuatu yang buat benar-benar, kalau mungkin kalau tidak ada penguasaan diri dalam hidup saya itu mungkin sudah lain jadinya. Tapi karena penguasaan diri itu, dan Tuhan mulai bentuk saya hal penguasaan diri daripada persepuluhan, daripada hal keuangan. Tuhan ajar saya di situ, dan ia berkembang di dalam hal sikap-sikap saya secara pribadi. Ada banyak hal, walaupun marah, kita tidak akan buat sesuatu yang di luar batasan, sebab Tuhan sudah letak penguasaan diri. Mari kita sama-sama belajar. Biar Tuhan letak penguasaan diri kita di dalam hal keuangan. Bukan hanya dari segi persepuluhan saja sebenarnya, tapi hal-hal lain juga, urusan-urusan keuangan. Biar Tuhan letakkan di dalam penguasaan diri kita. Amin. 4.
perintah Tuhan. Nah, dalam Yeremia 1 ayat 5, kataku, ya Allah, ayat Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya. Huruf besar itu kasih setia Tuhan manusia terhadap orang yang kasih kepadanya, huruf besar juga, dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Allah yang maha besar dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasihnya terhadap orang yang kasih kepadanya, yang tetap mengikut perintah-perintahnya. Kedua, dalam Mazmur 19 ayat 8, titah Tuhan itu tepat, menyukarkan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Yang ketiga, Mazmur 11 ayat 21, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka kepada segala perintahnya. Di dalam Matius 7:21, sana dikatakan, Yesus sendiri yang berbicara, bukan semua orang yang berseru kepadaku, Tuhan, 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 akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Itu Yesus sendiri berkata, bukan Rasul, tapi Yesus sendiri yang berkata, melainkan mereka yang melakukan kehendak atau perintah-perintah Tuhan. Nah, saya tahu, saya sendiri secara pribadi, saya sadar bahwa setiap inci atau setiap kata perkataan dalam firman Tuhan itu, daripada Kejadian sampai Wahyu, itu adalah perintah Tuhan. Kadang-kadang ada yang buat kita, wah, diberkatilah engkau, Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, Tuhan menyayangkan engkau wajah, memberikan kasih karunia. Wah, kita sangat senang. Nah, bila hal-hal yang ampuni, mengasihi, situ kita sudah longgar sedikit. Bila sampai di Maliaki 3, bagilah persepuluhan, kita lagi longgar. Nah, perintah Tuhan. Setelah, karena saya tahu persepuluhan itu adalah salah satu perintah Tuhan kepada saya, dan saya mengikutinya selama 20 tahun. Nah, apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saya melalui perintah Tuhan ini? Salah satu contohnya, perintah Tuhan, jadikanlah semua bangsa muridku. Maksud dia, kita harus menjadi contoh dan teladan, menjadi guru kepada orang-orang sekeliling kita. Pendek kata. Nah, selama ini bagaimana kita yang bekerja? Orang-orang sekeliling kita, adakah mereka pernah memuliakan Tuhan kita, atau mereka memuji Tuhan kita? Wah, kalau Kristen begini. Wah, saya lihat kamu punya hidup. Oh iya, betul-betul. Kamu ini orang Kristen. Adakah orang pernah berkata kepada kita begitu? Atau adakah orang sekeliling kita itu mereka berterima kasih karena ucapan-ucapan atau kata-kata kita yang berdasarkan firman Tuhan itu, dan mereka diberkati? Saya tidak heran kalau ada di antara kita yang apapun tidak ada, habuk pun tara. Nah, masalahnya sebenarnya karena kita tidak mau ikut perintah Tuhan. Banyak perintah Tuhan sebenarnya bukan karena uang, bukan karena duit. Ada banyak perintah Tuhan, hanya beberapa hal yang sangat penting: mengasihi, mengampuni, ya, dan mengambil berat tentang orang lain, menolong orang lain. Dalam Galatia 6 ayat 9, selagi ada kesempatan, kata firman Tuhan sana, janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik, terutama sekali teman seimanmu, kata Galatia 6 ayat 9. Ini semua perintah Tuhan. Dan saat saya melakukan perintah Tuhan ini, yaitu perintah Tuhan dalam Maliaki 3 dengan memberi persepuluhan, saya dengan begitu mudah sekali, bila saya nggak perintah, oh ini begini kata Tuhan, oh jadikanlah semua bangsa muridku, oh begini. Nah, secara otomatis, contohnya kami minum di kedai kopi, tiba-tiba ada orang jual barang, dan orang itu bukan kita punya seiman, dan kami cepat menceritakan orang kebaikan Tuhan.
Contohnya saya pernah cerita ini, kami pernah berjumpa dengan satu orang tua di rumah Cegu dulu lah, itu depan itu taman. Dan waktu sudah mau gelap-gelap itu kami berjalan-jalan di sana bawa anak, dan satu orang tua India lah, dia di tepi sana di taman itu, dan saya tengok dia ambil itu racun nyamuk, dia letak di atas, dan saya tengok ada orang datang lari, dan bila tengok dia punya kaki kena kencing manis, dan apa yang sebenarnya kenapa orang itu lari, itu uncle sendiri cakaplah, orang tidak tahan dia punya bau. So, kalau kamu pernah berjumpa dengan mereka yang tidak dibungkus tula dan dia punya itu sudah dipotong, licin-licin, licak lagi dia punya itu itu kencing manis itu, dia punya bau memang menusuk di kalbu itu. Memang kalau kita yang tidak boleh tahan, memang sangat lain lah. So kami datang pergi tempat dia dan tanya dia, dan dia kata dia punya keluarga pun tidak mau lah sebab mereka tidak tahan, dan dia tidur di sana. Sana ada pondok, dia tidur di sana. Nah, dengan saya tiba-tiba teringat, kongsi kebaikan Tuhan kepada dia. Nah, saya beritahu dia, engkau cakap dengan dia, kami doakan boleh, dia beritahu, dan dia cerita begini. Lepas itu saya beritahu dia, engkau, kami bukan 24 jam di sini, tapi seru ini nama ini. Kalau engkau perlu pertolongan, sebut nama ini. Saya beritahu dia, kita punya nama Tuhan kita lah. Cakap, ini boleh tolong kamu. Masa kami doakan dia lah, dan satu perkataan yang memang Tuhan itu baik. Dia beritahu kami, kenapa semua orang datang lari, tapi kenapa kamu tidak lari? Dia beritahu. Sebenarnya mereka tidak sebenarnya bau kaki, sebenarnya bukan kami tahan, tapi paksalah. Memang sangat bau lah. Dan di situ dia kata, sebenarnya kami bawa dia terima Tuhan sekali. Dan minggu ke depan kami pergi sana, sudah kering dia punya kaki itu. Dan kami pergi lagi, dia beritahu kalau dia dibagi tempuh 3 bulan untuk cuti sakit. Kalau tidak, dia tidak boleh kerja lagi. So dia cakap, kalau saya tidak ada di sini saya sudah balik kerja, itu dia cakap. Dia security di taman dekat Taman Wahyu sini. Nah, karena perintah Tuhan, di mana-mana pun kami berada, saya punya otak itu, kongsi kebaikan Tuhan. Nah, Tuhan ajar saya melalui perintah ini, melalui perintah memberi persepuluhan. Di dalam hal keuangan, mungkin sukar saya jelaskan bagaimana penyertaan Tuhan dalam hal keuangan. Tapi dalam hal-hal lain, bila saya ingat perintah Tuhan bahwa ini adalah perintah Tuhan, saya setia memberi persepuluhan, dan perintah Tuhan itu apa yang kesetiaan saya beri persepuluhan itu, perintah Tuhan itu saya ingat, jadikanlah semua bangsa muridku, di mana-mana pun kami otomatis. Kalau saya berjumpa dengan orang seberang itu, agama seberang, saya pernah cerita dulu yang waktu saya beli ansel, sekejap saja saya terus cerita kebaikan Tuhan, walaupun dia ini adalah si putih dan jubah putih, macam tidak pakai selipar lagi. Kami pergi JPJ macam tidak pakai selipar lagi. Memang agama bela ini orang. Dan saya tanya Tuhan, bagi saya peluang untuk cerita kebaikan dengan dia, bagi saya peluang. Di mana-mana pun kita berada, kalau kita ingat perintah Tuhan bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan mencintai kita, Tuhan mati bagi kita, saya percaya melalui perintah Tuhan membayar persepuluhan, kalau kita setia di situ, Tuhan akan tambah. Sebab hal yang pertama kita belajar tadi, kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan setia, akan bagi kita perkara-perkara yang besar, yang boleh membuat kita lebih setia kepada Tuhan. Semua kita di sini manusia, orang kan, kita masih makan nasi, masih minum sup babi, kecuali Cegu Norita. Maknanya kita semua masih daging. Kita masih punya masalah yang sama sebenarnya. Cuma masalah itu tahap mana, level apa masalah kita.
Tetapi yang menyatukan kita punya Tuhan yang satu. Dan Tuhan yang satu itu sebenarnya apa yang dia boleh kerjakan di dalam hidup saya, dalam keluarga saya, sebenarnya dia boleh kerjakan di dalam keluargamu, di dalam hidupmu sebenarnya. Tapi kita perlu belajar untuk setia dengan Tuhan, mengasihi Tuhan. Dari persepuluhan ini saja ada banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya melalui saya berbagi persepuluhan. Dan sangat nyata kerajaan surga itu bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera. Itu yang kita perlukan. Dan saat kita belajar semua ini, saya percaya apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup saya secara pribadi, pasti Tuhan akan kerjakan. Yang kelima, terakhir, mukjizat. Kita semua selalu dengar dan baca ini kan. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang yang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, belum lagi termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, mujizat. Nah, dan mereka semua makan sampai kenyang, ada 12 bakul penuh. Nah, dalam hal ini yang 5.000 orang ini cerita tentang 5.000 orang. Nah, kenapa mereka hanya kena beberkan 5 roti dan 2 ikan? Mereka dipercukupi. Malah ada 12 bakul. 12 murid Yesus, 12 bakul yang sisa di situ. Kenapa boleh mencukupi? Adakah ini sebenarnya soal betul-betul itu roti dan ikan? 5 roti untuk 5.000 orang. Ini satu roti sangat besar daripada di bangunan. kalau soal jasmani. 2 ikan apalah itu? Semua orang boleh. Betul? Sebab itu bukan soal makanan dan minuman. Nah, yang sering kali apa yang dulu juga saya pernah, istri saya juga, dia berbincang dengan dia punya anak buah dulu. Bagaimana kita mau bagi ya? Nanti tolak ini, tolak itu. Ada tinggal berapa lagi? Kita tolak ini, tolak itu dulu, Kak. Kalau tidak tolak mana? Cukup lagi. Saya dengar dia dengan dia punya anak buah, dia cerita dengan saya. Dan bila saya ingat balik, memang betul. Bayar persepuluhan sudah hilang begini, mana ada cukup lagi? 5 roti 2 ikan, 5.000 orang lelaki sahaja, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. So saya tidak heran kalau 10.000 lebih orang yang makan itu. Nah, sebab itu jangan heran kalau dengan gaji yang ada kamu itu, dan kamu sudah bayar persepuluhan terlebih dahulu, yang tinggal 90% itu akan mencukupi keperluan. Jangan kamu heran. Cuma kita hanya belajar dulu yang 10% itu, biar kita percayakan Tuhan yang kendali. 90% kita mohon Tuhan, bantuan Tuhan untuk mengendali itu. Saya percaya mujizat ini boleh terjadi dulu. Kenapa tidak boleh terjadi sekarang? Adakah Tuhan ini bukan Tuhan yang sekarang yang kita sembah? Sama kan? Tuhan ini itu baik. Tuhan tetap dia Tuhan yang dulu, dan dia Tuhan yang sekarang kita sembah. Nah, ini mengajar saya. Nah, saya tidak peduli, bagi dulu. Itu yang saya punya otak lah. Ayo bagi dulu. Cukup belakang kira. Tapi sampai sekarang belum pernah lagi kami SMS contohnya, oh ya kami tidak cukup makan. Sedangkan macam para demokrat dulu yang
banyak kali tidak kerja, ada mati kelaparan kan, dia makin gemuk adalah. Itu tandanya Tuhan pelihara. Betul? Itu tandanya Tuhan pelihara kita. Jadi 90% itu kalau kita 10 kita sudah serahkan, 90% itu kita pegang, kita minta pertolongan Tuhan. Saya percaya mujizat di dalam Matius 14 ini boleh terjadi di dalam keuangan kita. Dan ini yang sedang terjadi di dalam saya secara pribadi. Waktu hari itu saya bercerita dengan partner satu customer, dan saya punya partner bagi tahu, dia baguslah begini, dia cakap bankrupt pun tidak apa, bankrupt pun ada begini, dia cakap apa, itu hari itu beli Toyota Answer ini semua, dia cakap itu pun dia cakap dia ingat desa letak nama dia, cakap dia, kamu tahu, cakap semua kereta itu semua saya punya nama, cakap sebab saya tahu kita tidak akan bankrupt. Heran mereka ingat ini hari itu beli Toyota Answer itu cash, ingat letak nama dia, cakap sesengaja letak nama saya sebab saya tahu kita tidak akan bankrupt. Sebab saya tahu saya punya Tuhan yang melakukan sisa 12 bakul itu, boleh melakukan dalam setiap kita di sini. Amin. Hanya lakukan bahagian kita lah, kita belajar melakukan bahagian kita. Mungkin sekarang susah juga ini begini. Berdoa kepada Tuhan. Belajar, kita sama-sama belajar melakukan bahagian kita. Dan inilah 5 itu salah dalam banyak hal. Ini yang kelima-lima ini yang hari ini saya kongsikan, apa yang Tuhan sudah lakukan, atau rahasia setelah saya bagi persepuluhan, atau akibat saya bagi persepuluhan, atau apa yang Tuhan lakukan di sebalik waktu saya bagi persepuluhan itu, apa yang Tuhan sudah kerjakan, buat lakukan dalam keluarga saya, dalam hidup saya pribadi. Ini kelima-lima ini. Dan di situ yang pertama itu saya boleh belajar untuk setia dengan Tuhan. Klik yang pertama itu dulu. Tolong itu kita punya apa, dia makeup muka dia merah sudah. Oke, yang pertama, setelah akibat daripada saya bagi persepuluhan, Tuhan ya ajar saya untuk setia kepada Dia. Walaupun banyak hal dalam pelayanan, macam-macam yang kami lalui dalam pelayanan, macam-macam kami sudah lalui dalam keluarga, masalah kecil, masalah besar, ini itu, tapi kami tetap setia dengan Tuhan. Karena Tuhan mengajar, saat saya setia beri persepuluhan, Tuhan letak kesetiaan itu dalam hidup saya. Yang kedua, mengasihi. Nah, karena Yesus mengasihi saya, Dia melepaskan saya daripada dosa. Dia mati bagi saya, Dia mati untuk saya. Dan saat saya sadar Dia mengasihi saya, tandanya saya mengasihi Tuhan salah satu, yaitu saya bagi persepuluhan. Dan setelah itu saya boleh belajar untuk mengasihi Dia dengan tidak sewenang-wenangnya melakukan dosa. Yang ketiga, penguasaan diri. Bila saya memberi persepuluhan, saya boleh belajar untuk menguasai diri saya. Dan setelah itu, waktu di dalam Tuhan balas balik, waktu saya dalam hal-hal keadaan-keadaan yang marah, keadaan-keadaan yang emosi begitu, Tuhan letakkan penguasaan diri dalam hidup saya, sehingga bukan tidak pandai marah lagi, tapi saya tahu batas-batas Dia. Yang keempat, perintah Tuhan. Karena itu adalah satu, semua di dalam Alkitab adalah perintah Tuhan. Dan saya sadar, walaupun sakit,
Memang bukan mudah untuk saya bagi persepuluhan, karena itu hal duit. Tapi saya belajar, karena ini adalah perintah Tuhan bagi saya. Dan di situ setelah saya sadar perintah Tuhan, banyak perintah Tuhan yang saya boleh buat di luar sana, berarti saya boleh berbuah. Karena Matius 7:21 katakan, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Dan setelah saya belajar untuk melakukan perintah Tuhan, banyak hal, buah demi buah demi buah. Yang kelima, mujizat. Kalau hari ini kamu rasa nanti tidak cukup kalau saya bagi, saya percaya 5 roti 2 ikan itu ada dalam keluargamu. Tuhan boleh letak firman ini, Matius 14:19-21 ini, dalam keluargamu, dalam pribadimu. Saya percaya apa yang kamu rasa takut tidak cukup, Tuhan akan bercukupi. Saya percaya itu, karena itu sedang kami alami. Saya ajar semua ini ya, semua yang Tuhan sudah lakukan dalam pribadi saya dan kami sudah lakukan. Saya bukan ahli teologi, jadi saya ajar apa yang saya sudah buat, apa yang saya boleh buat. Saya bukan ajar yang saya dengar orang cakap macam ini tahu, mungkin begini tahu, mungkin begitu tahu. Saya tidak ajar itu, sebab saya bukan penterjemah Alkitab. Tapi apa yang Tuhan sudah lakukan, 5 roti 2 ikan dalam keluarga saya sangat yakin percaya ini juga akan berlaku dalam keluargamu. Amin. Oke, main musik mari. Jadi respon kita kepada Tuhan, belajarlah, minta Tuhan hikmat, minta Tuhan kekuatan,